Jadi kalau berbicara sejarah atau definisi itu kita harus merujuk. Itu tradisi keilmuan. Yang dimana itu Islam pun sudah menjalankan. Misalnya tradisi hadis itu harus merujuk ke Rasulullah, harus kalau nggak bisa nyampe Rasulullah kan dari Sahih Al-Bukhari, nanti Imam Bukhari mendapat sanad dari siapa. Nah, itu kan tradisi keilmuan itu sebenarnya dikembangkan lagi di kalau dunia modern kampus. Nah, iya. Untuk sahabat-sahabat RWS yang untuk Anda yang ingin bertanya kepada Kang Narti di malam hari ini, Anda bisa langsung di nomor 082 229 100 200. Ulangi lagi di nomor 082 229 100 200. Dan program ini dipersembahkan oleh Jamu Kapsul Ciman dan Jamu Kapsul Habat Ali yang asli dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Dan untuk mendapatkan informasi dan keaslian Jamu Kapsul Ciman dan Habat Ali, Anda langsung bisa menghubungi di nomor 087 836 21 7000. Ulangi lagi di nomor 087 836 21 7000. Baik, Kang Narti, mungkin bisa dilanjutkan lebih rinci tentang makna santri tadi. Ke pesantren ya. Kenapa menjamur di Indonesia? Jadi ini menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, itu baru wafat belum lama ini ya. Kiai Haji Agus Sunyoto itu bukunya terkenal banget, Atlas Wali Songo. Jadi kalau berbicara sejarah atau definisi itu kita harus merujuk. Itu tradisi keilmuan. Yang dimana itu Islam pun sudah menjalankan. Misalnya tradisi hadis itu harus merujuk ke Rasulullah, harus kalau nggak bisa nyampe Rasulullah kan dari Sahih Al-Bukhari, nanti Imam Bukhari mendapat sanad dari siapa. Nah, itu kan tradisi keilmuan itu sebenarnya dikembangkan lagi di kalau dunia modern kampus. Nah, dunia sejarah itu kita berbicara sesuatu harus berdasarkan rujukan. Kalau kita sendiri nanti semacam kalau dalam agama itu berarti kita berfatwa sendiri. Istilahnya mujtahid. Kalau sudah berkapasitas tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau belum, ini yang bahaya. Nah, ini menurut Pak Kiai Agus Sunyoto ini pesantren ini disinyalir itu islamisasi pendidikan ala Hindu-Buddha yang di Indonesia dulu. Jadi pendidikan Hindu-Buddha itu dulu modelnya pesantren gitu. Terus diislamisasi. Nah, diislamisasi maksudnya pendidikannya tetap, asramanya tetap, modelnya masih, tapi hanya buku-bukunya yang diganti menjadi kitab Islam, atau ada kiainya, ada masjidnya, itu diislamisasi. Jadi islamisasi itu mengislamkan suatu adat atau budaya atau kegiatan begitulah. Kalau pesantren itu ya bisa dikatakan budaya. Nah, itu diislamkan. Nah, diislamkan pendidikan ala Hindu-Buddha itu menurut Pak Agus Sunyoto itu diislamisasi. Nah, itu pendapat-pendapat yang lain banyak. Nah, itu salah satunya yang kita ambil, pesantren itu disinyalir dari islamisasi. Makanya kenapa zaman Rasulullah nggak ada pesantren ya? Memang bukan ala Rasulullah pesantren itu. Berarti hukumnya baru kan? Ya, baru ini. Baru. Rasulullah baru. Kan nggak ada gitu. Iya. Baik, Kang. Berarti kan seperti Kang Narti yang tadi ya berucap, apakah Islam itu bisa masuk ke dalam budaya bisa masuk ke dalam Islam, atau seperti apa, Kang? Ya, kalau bicara ini berarti melebar ke Islam dan budaya. Nah, Islam dan budaya ya sebenarnya selama tidak bertentangan ya bisa dikombinasikan. Itu kalau ya itu kan yang seakan-akan bertentangan itu kan bisa malah dalam tafsir itu ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi. Jadi seakan-akan bertentangan itu bisa dimunasabahkan. Munasabah itu artinya dikaitkan atau dikelompokkan. Oh, ayat ini berbicara tentang ini, ayat ini berbicara tentang ini. Ya sedikit kita ambil di tafsir misalnya penggalanya saja itu seingat saya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, kudu sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, sungguh-sungguh ya. Yang satu ittaqillaha kalau nggak salah itu mastato ta, yaitu mastatokta atau mastatoktum. Intinya itu karena saya enggak ini ya lama enggak ngaji jadi lupa. Nah, itu maksudnya itu
intinya begini, dalam ayat itu ada yang mengatakan nek takwa ya harus sungguh-sungguh. Nah, di ayat lain nek takwa ya harus semampunya. Ini kan seakan-akan kontradiksi nih. Masa ayat ini bertentangan lah? Sebenarnya tidak. Ini nanti bagaimana kalau semampunya itu yang bagaimana, nanti yang haqqatu qotih itu bagaimana. Nah, itu Islam dan budaya bisa dikatakan mirip seperti itu. Jadi kalau dia bertentangan ya bisa diambil yang seakan-akan dia nggak bertentangannya di mana, kayak gitu. Kayak peci ini kan budaya sebenarnya, budaya kayak gitu. Berarti artinya untuk mentafsirkan ayat Al-Qur'an agar tidak berseberangan dengan pemikiran manusia itu juga perlu guru dan perlu nyantri juga, kan? Iya, sebenarnya seperti itu. Kalau ininya sih intensifnya begitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya santri itu Kang identik dengan apa ya? Kata orang itu kan apa fanatiknya terlalu berlebihan atau bagaimana gitu. Kalau menurut Kang Narti gimana? Fanatik kemana ini maksudnya? Fanatiknya misalnya ke dalam suatu keagamaan gitu misalnya. Oh, santri. Oh, enggak. Kalau santri itu sebenarnya orang yang, karena ini yang bicara santri. jadi santri ini menurut saya ya orang yang paling fleksibel. Orang paling fleksibel, santai. Wong ayat-ayat Gusti Allah, hadis Nabi aja diotak atik kok. Apalagi cuma manusia mesti wes salah gampang gitu. Kasarannya kan begitu. Gojekan kita kan gitu. Wong ayate Gusti Allah wes ora mudeng diotak atik kok. Padahal Gusti Allah itu gampang, yang susah itu manusia ya, Kang. Iya, tapi enggak boleh dipermudah. Iya. Baik, Kang, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, sahabat RWS dimanapun Anda berada, setelah yang ini kita akan tersambung lagi kepada Kang Narti. Tapi jangan lupa untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Kang Narti, Anda bisa langsung di nomor telepon 082 229 100 200. Dan ulangi lagi di nomor 082 229 100 200. Jangan kemana-mana, tetap di sini, pantengin terus Radio RWS FM Media Dakwah dan Info. Baik, sahabat RWS FM dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Dion RWS bersama Kang Narti juga di malam hari ini dalam program Talk Show RWS FM. Baik, sahabat RWS dimanapun Anda berada, kita langsung ke Kang Narti di malam hari ini ya. Kang Narti, ini untuk macam-macamnya pesantren di Indonesia, bermacam-macam pesantren di Indonesia. Apakah setiap pesantren-pesantren itu dengan banyaknya di Indonesia ini menganut faham-faham tertentu atau bagaimana? Seperti apa, Kang Narti? Jadi kalau berbicara pesantren itu sangat ini ya, sangat majemuk dan bermacam-macam. Bahkan sebenarnya pesantren itu macamnya berapa gitu. Macamnya berapa? Itu macamnya sebanyak yang ada di Indonesia. Itu macamnya, karena pesantren itu kan tergantung kiainya. Kiainya mau bikin yang model apa. Nah, gitu. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kan yang penting untuk kebaikan dengan cara yang baik juga gitu. Jadi tujuannya baik, caranya pun baik gitu. Nah, kalau pesantren sebenarnya macamnya memang banyak, tetapi kita kerucutkan lagi dan definisi-definisi ini kebetulan tak Google juga enggak ada. Gitu loh. Ada tetapi ada yang rancu. Karena ini mungkin menganut yang dulu ya, apa namanya, tipologi atau macam-macam pesantren yang tempo dulu. Sedikit saja ada macamnya banyak. Jadi macam kalau dari metode itu ada salaf, ada modern, ya, ada campuran, ya. Macam
kecampuran sekolah umum atau tidak. Nah, itu ada yang pondoknya salaf ala NU itu apa namanya khusus tafaqufidin. Jadi dia ndak ngaji ini ilmu umum seperti fisika, kimia, matematika itu cukuplah itu dasar di SD atau sampai SMP ya. Setelah itu tidak ada karena ini khusus tafaqufidin. Memang pesantren ini tafaqufidin. Yang kedua campur. Jadi paginya ngaji ke sekolah umum ya, SD, SMP, SMA atau SDIT atau MTS atau dan lain-lain. Nah, itu sorenya ngaji balik ke pesantren untuk ngaji. Nah, macamnya ada yang seperti itu, ada yang sekolahnya di luar. Sekolah formal tadi ya, sekolah umumnya tadi di luar, ada yang sekolahnya dibikin di dalam pondok milik yayasan pondok. Ada pesantren yang modelnya sesuai faham yang alirannya, misalnya pesantren Muhammadiyah, Darul Arqam misalnya namanya ya, pesantren NU macam-macam ya. Kalau besar ya Lirboyo, Tugu Ireng, Sarang, Tegalrejo, Magelang itu ya, atau Cirebon ya, itu besar-besar semua ya. Nah, itu kalau di Madura ya banyak. Itu kalau salaf, kalau ala NU, kalau pesantren yang model-model Muhammadiyah tadi sudah ada yang model salafi, beda ini salafi. Nah, itu model-model pesantren salafi itu besar juga, banyak juga di Bogor biasanya banyak itu. Itu kalau ada lagi yang model-model ke pesantren bisnis. Pesantren jadi diajari di dalamnya bisnis. Nah, itu jadi macamnya banyak banget. Ini gimana mau mengklasifikasikan ini kan susah. Artinya kalau di dalam pesantren itu tidak hanya dididik tentang agama aja ya. Iya, benar sekali. Jadi bisnis juga ada gitu ya. Macam-macam ya. Jadi kan konotasi yang selama ini yang misalnya, wah aku enggak mau nyantri, ngapain nyantri kamu? Nah, itu nanti kamu enggak sukses atau apa pemahaman itu perlu diluruskan atau gimana? Sebenarnya ya pemahaman itu versi masing-masing. Kalau versi pesantren ya itu harus diluruskan bahwa pesantren yang mana dulu kan gitu. Kita ulas satu-satu nanti. Pesantren yang metode salaf yaitu bandongan, terus ngajinya itu tidak pakai sistem kelas. Ya, terus ada yang sorogan, hafalannya pakai nazom itu atau syair-syair, atau nanti dia tidak peduli dengan ijazah. Itu tidak peduli dengan ijazah. Lah ini biasanya orang tuanya yang nggak kuat. Nggak kuat. Anakku nanti sekolah nggak punya ijazah ya. Padahal pesantren itu kan. Kalau saya didhawuhi guru itu ijazah itu masyarakat yang menentukan. Nah, jadi lulus enggaknya itu masyarakat yang menentukan. Jadi ijazah kertas itu dikasih itu ya berharga hanya saat-saat tertentu atau tidak berharga sama sekali. Nah, itu bahkan begitu kalau ekstrimnya. Tapi ijazah yang asli ada di masyarakat. Iya. Begitu. Baik, Kang, nanti sebelum Anjenengan jelaskan tentang tadi macam-macam pesantren ya, ada yang salafi nanti atau sistem pengajarannya seperti apa. Tapi Dion ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat RWS dimanapun Anda berada yang lagi pantengin radio RWS di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Kang Nardi, langsung saja di nomor telepon 082 229 100 200. Dion ulangi lagi di nomor 082 229 100 200. Dan program ini dipersembahkan oleh Jamu Kapsul Jiman dan Jamu Kapsul Habat Ali yang asli dari Pondok Pesantren Pitutuluhur. Dan untuk mendapatkan informasi dan keaslian Jamu Kapsul Jiman dan Habat Ali dan agen-agen resmi kami, Anda bisa menghubungi di call center kami di nomor 087 836 217.000. Dion ulangi lagi di nomor 087 836 217.000. Baik, sahabat RWS, kita kembali lagi kepada Kang Nardi. Kang Nardi, perlu selektif nggak untuk memilih sebuah pesantren? Sebenarnya selektif ini dalam hal tertentu saja. Jadi kalau sebenarnya baik, selektif ini bagus, tetapi dikembalikan bahwa pesantren itu insya Allah semuanya baik. Insya Allah semuanya. Insya Allah semuanya baik. Hanya kalau
kita sebagai orang Nahdliyin tentunya harus memilih yang sesuai dengan mazhab kita. Jangan sampai nanti kita memondokkan anak nanti terus pulang malah sok ngajari orang tua. Nah, ini repot nanti ya. Iya. Orang tuanya cuma tani. Kadang-kadang insya Allahnya orang Jawa kan iya, antara iya tidak. Itu. Nah, ini kan membahayakan. Iya. Baik Kang, mungkin langsung saja bisa dijelaskan untuk tentang apa itu macam-macamnya pesantren secara kurikulum belajar itu. Jadi yang tadi salaf ya, mirip-mirip seperti itu, dia sebenarnya tidak mengedepankan ijazah. Karena ijazah tadi kalau di salaf itu rata-rata nggak laku karena ijazahnya langsung. Misalnya kamu ngaji apa di sana gitu, ngaji kitabnya apa, hafalannya sudah sampai mana, nahwunya apa, terus hadisnya apa, tafsirnya apa, dites di situ nanti ya. Biasanya kayak gitu, entah ngetesnya secara langsung atau tidak. Nah itu semacam itu kalau salaf ijazahnya lah. Tetapi sekarang ya seperti Lirboyo pun sudah ada ijazah namanya ijazah penyetaraan itu loh. Nah itu kan sudah ada, seperti Gontor juga sudah lama juga. Ini Lirboyo sekitar 2018 apa 2019 gitu. Kalau Gontor itu 96 apa 2000-an itu. Nah, jadi mereka puluhan tahun enggak pakai ijazah. Puluhan tahun. Nah, ini yang mondok di sana ini orang tuanya yang hebat. Maksudnya bagaimana? Nyekolahkan anak tapi enggak melihat ijazah. Kalau orang sekarang wah susah loh. Kan? Nah, iya. Orang sekarang waduh anakku tak pondokkan nanti nggak dapat ijazah, terus kedepannya kerjanya apa? Repot. Itu pertanyaan itu repot. Nah, ini menyantrenkan anak itu ya kerja itu insya Allah sudah ada semuanya nanti gitu. Jadi tawakalnya kurang. Ya bisa dikatakan. Seperti itu. Iya baik kan nanti ya. Ya ini ada satu atensi yang masuk di malam hari ini, kita jawab dulu Kang. Iya. Dari Alfit ya kalau tidak salah ini. Iya dari Alfit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kak Dion, Kak Narti. Salam sehat ugi. Amin. Tanya, wong seneng sodakoe apik, tapi salate rusak. Sodakoe entuk amal nopo nderek rusak. Ngapunten lare nom 22 tahun Alfit Bluro, hobi cari pengertian. Durunge rabi. Monggo Kang Narti bisa dijawab. Ini di luar konteks tema malam hari ini, bisa dijawab mungkin. Jadi ini keluar dari tema tapi tidak apa-apa ya. Sodakoh sebenarnya kalau dibilang amalan itu kan begini. Kalau di dalam fikih itu harus urut. Niatnya diluruskan, harus sholatnya bagaimana, ya kan? Terus pertama kan yang ditanya sholat nanti. Bisa dikatakan kalau fikih harus sholatnya. Tetapi kan Gusti Allah kadang pengecualiannya tidak seperti itu. Pengecualian ya. Karena penghakiman sebenarnya kan di Gusti Allah. Nah, kita nggak bisa menghakimi, tetapi kisi-kisinya seperti ini. Ya sebenarnya baiknya harus sholat. Tetapi kan ada cerita. Amal-amal kita yang diterima yang mana kan tidak tahu. Nah, seperti Nun Sewu yang ada pelacur memberi minum anjing itu, masuk surga kan ya, diberi hidayah, tobat dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Jangan-jangan sedekah kita yang diterima Gusti Allah nanti kita diberi hidayah, terus di dunia bisa khusyuk ya, jadi bisa sampai kepada ibadah kita diterima Gusti Allah, terus diberi rahmat sampai nikmat dunia akhirat kan enggak ada yang tahu. Nah, ini Allah berarti. Ini kisi-kisinya kurang lebih seperti itu. Yang penting pokoknya sedekahnya kencengin, salatnya juga kencengin. Iya, kalau idealnya begitu. Idealnya gitu ya. Perkara ikhlas enggak ikhlas nanti urusan buri gitu ya, Kang ya. Iya, idealnya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas Alfit yang di Mloro mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda di malam hari ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang lain yang ingin berpartisipasi di malam hari ini, langsung saja bisa ke nomor telepon 082 229 100 200. Dan ulangi lagi di nomor 082
229 100 200 dan program ini dipersembahkan oleh Jamu Kapsul Jiman dan Jamu Kapsul Habatali yang asli dari Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Baik Kang Narti, untuk kita bicara tentang lingkup Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Untuk pengajaran di Pondok Pesantren Pitutur Luhur sendiri, kurikulumnya itu seperti apa Kang? Apa diajari bagaimana? Jadi pesantren tadi dilanjut sedikit, nanti ada kaitannya memang ya. Ada kaitannya dengan pesantren Pitutur Luhur yang baru apa ya istilahnya, ya baru babat alas atau baru merintis seperti ini. Pesantren yang pertama tadi salaf, yang kedua kholaf, modern ya. Modern itu kalau yang paling terkenal yang Gontor karena memang metodenya modern. Metodenya klasikal, berkelas, dan cara mengajarnya direct method. Artinya dalam bahasa Arabnya dia direct method. Dia tidak boleh menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa tertentu, menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa tertentu. Kalau di salaf kan biasa rosun, sirah, udunun, kuping dan lain-lain. Nah itu kan biasa. Kalau di modern tidak boleh seperti itu. Langsung rosun, hadza rosun misalnya seperti itu. Hadza udunun. Terus hadza rijlun. Aina rijluka, hadza rijli. Misalnya kayak gitu. Jadi langsung. Terus misalnya saya masih ingat sekali ketika kelas 1 itu ya, belajar itu arti darojatun itu benar-benar membawa sepeda ke dalam kelas. Nah, ke dalam kelas. Hadhihi darojatun. Nah, itu. Jadi hadhihi darojatun artinya akan nancep gitu. Oh, darojatun ki sepeda. Tapi tidak diterjemahkan karena memang suatu metode itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, salah satu hal yang lain, misalnya aso itu kan tongkat. Nah, itu Pak Ustadznya itu, gurunya itu membawa genter ke dalam kelas dan panjangnya itu sekitar 4 meter mungkin. Nah itu kan kalau santri ngantuk-ngantuk itu dari depannya gini bisa hadi aso, itu. Jadi ditunjuk-tunjuk gini kalau orang ngantuk kan, kalau kena kepalanya kan repot juga. Genter bambu itu panjang itu. Jadi ada 2 metode ya. Jadi secara langsung atau yang salaf, karena semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena metode ini sebenarnya tidak ada yang paling sempurna. Gitu ya. Metode kan karya manusia. Semua karya manusia itu tidak ada yang paling sempurna. Berarti baru juga itu Kang. Baru kalau metode baru ya. Iya. Metode itu tidak ada yang paling sempurna, tapi yang ada adalah paling munasib. Munasib itu artinya pas. Nah, metode ini cocoknya anak seperti ini loh. Metode ini kebutuhannya nanti orangnya mau dicetak arah ke sana. Nah, ini metodenya seperti ini. Kalau metodenya nanti santrinya mau dicetak ke sana, metodenya nanti ini ya. Jadi metode itu enggak ada yang paling baik, tapi ada yang paling munasib atau pas gitu. Ya. Baik, kalau misalnya tadi kan belum sempat dijawab Bang, untuk metodenya sendiri kalau untuk Pitutur Luhur sendiri. Panjang ini soalnya ya. Jadi Pitutur Luhur itu nanti taruh di paling akhir. Gitu. Kalau begitu untuk sahabat-sahabat RWS jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi ya bersama Kang Narti di dialog interaktif kami. Tentunya setelah yang satu ini tetap setia pantengin terus Radio RWS FM Media Dakwah dan Informasi Jawa Tengah.